Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube Dr. Larasa Twins. Kali ini saya akan bikin video nih bersama dengan orang tua saya, bareng ayah saya. Karena dari beberapa request teman-teman di YouTube, banyak nih yang pengen tahu gimana sih pandangan atau cerita tentang kejadian saya ini dari sisi ayah saya. Kebetulan waktu itu ayah saya lagi di Bandung dan kejadiannya kan di Jakarta. Jadi seberapa panikkah orang tua saya pada waktu itu? Kita dengerin aja yuk ceritanya. Jadi gimana Pak ceritanya? Boleh diceritain nggak? Biar nggak pada penasaran nih teman-teman YouTube. Waduh, ini mesti cerita-cerita lagi ya. Oke, ya. Saya ada di Bandung dengan ibunya Anis, dengan saudara kembarnya ya, Ines. Nah, sebetulnya itu kan hari Minggu. Jadi ritual kami, ritual saya biasanya hari Minggu itu hari Minggu udah siap-siap ke Dago Car Free Day, mau naik sepeda atau mau jalan kaki, jogging. Saya udah siap-siap ganti baju segala macam ya. Nah, itu waktu itu kurang lebih jam sekitar 7.30 pagi ya. Ada suara telepon berdering ya, ada di meja. Kebetulan itu teleponnya ibunya Anis gitu. Telepon berdering satu kali. Saya jarang mengangkat telepon ibunya Anis ya. Jadi telepon berdering satu kali, emang istri saya lagi mengerjakan yang lain lah, nggak tahu gardening atau apa begitu ya. Berdering satu kali sampai dia mati. Berdering yang kedua kali saya ada firasat sedikitnya. Ini siapa tahu minggu pagi ada rezeki atau ada berita penting atau apa begitu ya. Jadi saya angkat. Begitu saya angkat saya agak kaget karena ada suara wanita menyebutkan, "Pak, anak Bapak kecelakaan," bilangnya begitu, "dipukuli orang," begitu. "Bapak harus segera ke sini, Pak." "Ini di mana?" "Di Rumah Sakit Harapan Kita," begitu. Dalam telepon ya. Kemudian telepon itu saya akhiri, tapi saya sempat berpikir ya. Biasanya ada banyak cerita penipuan bahwa ada kecelakaan dan lain sebagainya, kemudian nanti diminta ke ATM, transfer uang dan lain sebagainya. Jadi saya ada sakwasangka itu sebetulnya. Jadi saya antara percaya dan nggak percaya. Tapi saya cukup gelisah waktu itu. Apa yang saya lakukan? Saya belum ngomong ke siapa-siapa. Saya coba kontak kakaknya Ranisa yang domisilinya di Jakarta. Jadi saya telepon, saya cerita, namanya Giri kan. "Giri, ini ada telepon begini. Ini antara benar dan orang nipu. Saya nggak tahu, coba tolong kamu cek dua tempat, dua lokasi. Lokasi pelatihan atau ujiannya itu di Hotel Bambu Inn di belakang Harapan Kita, coba dicek ada nggak di sana Anis itu," begitu. Saya kasih instruksi gitu. Kalau nggak, coba pergi ke Harapan Kita, cek apakah ada pasien namanya di UGD ya, itu gitu. Nomor telepon yang mengontak saya lihat memang nomor teleponnya fixed line. Jadi biasanya kalau yang penipuan dan lain sebagainya tuh menggunakan telepon pribadi ya, HP, nomor HP biasanya. Nah, karena saya tahu, saya coba telepon Anis, nggak diangkat. Nah, itu sudah menjelang jam 8 ya. Jadi saya berpikir, kalau ini penipuan, Anis sudah mau ujian di kelas, jadi dia nggak mau mengangkat. Bisa itu satu kemungkinan, kemudian kedua bisa betul. Jadi saya coba telepon lagi, yang menelpon saya tadi, saya call, memang betul UGD Harapan Kita. Kemudian saya tanya apakah ada pasien namanya Ranisa. Dia menjawab, "Saya baru ganti shift, coba saya cek dulu." Nah, ini sebenarnya menambah ketegangan ya. Tapi setelah berapa saat dia bilang, "Iya betul, dan luka parah, kena pukulan benda tumpul," begitu katanya. Nah, setelah confirm begitu, saya telepon lagi kakaknya Anis, "Sudah confirm, Gir, jadi kamu langsung pergi ke Harapan Kita, tolong." Kemudian saya baru cerita di rumah. Kemudian menelpon juga saudara di sana yang lokasinya dekat ke situ, jadi untuk melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita,
itulah pagi yang saya rasakan, yang kami rasakan, sehingga kami kemudian sesegera mungkin memobilisasi berangkat ke Jakarta. Karena lukanya parah, kami nggak tahu, tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan pihak rumah sakit juga meminta kami untuk segera datang ke sana, meskipun mungkin kalau Bandung ke Jakarta makan waktu. Ya, singkat cerita kami berangkat. Pada akhirnya saya sendiri yang membawa mobil. Kami bertiga berangkat, saya, ibunya Ranisa, dan saudara kembarnya. Di sepanjang jalan saya membawa penumpang yang menangis terseduh-seduh dan kadang-kadang meraung-raung ya. Jadi saya mencoba tenang, untuk tetap tenang, kemudian menuju ke maafkan, ini mengingatkan ya, ini memang kejadian yang musibah bagi kami. Maafkan. Jadi saya lanjutkan. Jadi singkat cerita, sekitar 2 jam lebih sedikit lah, 2 jam 15 menit kami sudah sampai di harapan kita. Dan kebetulan di harapan kita itu ada 2, satu rumah sakit jantung, satunya itu rumah sakit ibu dan anak. Dan memang udah diwanti-wanti oleh perawatnya, ini rumah sakit ibu dan anak, UGD-nya, IGD-nya. Jadi saya langsung menuju ke sana dan kami bergantian masuk karena nggak boleh terlalu banyak yang masuk, kami bergantian. Dan apa yang saya lihat memang membuat hati itu hancur. Saya melihat Anis di atas tempat tidur, spraynya itu bersimbah darah semuanya. Hancur hati saya melihatnya. Dan menurut penjelasan perawat, itu sudah spray yang keempat. Jadi terbayang berapa banyak darah yang dikeluarkan. Dan belakangan juga diketahui bahwa kondisi darah merahnya biasa disebut HB ya. HB-nya itu dari 13,5 turun menjadi 8. Kurang lebih kalau turun 1 poin itu kira-kira 1 labu kan. 1 labu kalau ditransfusi ya. Jadi 13,5 turun ke 8 itu kira-kira 5,5 labu. Terbayang luka yang mengeluarkan darah sebanyak 5 labu. Seberapa parahnya. Kami sudah komplit, kebetulan kakak yang satunya juga sudah menyusul. Jadi rumah sakit menyampaikan hanya bisa merawat sementara karena mereka tidak spesialis perawatan trauma seperti itu, karena mereka rumah sakit ibu dan anak. Jadi pada akhirnya kami mencari rujukan, dan sebetulnya yang menunjuk rumah sakit rujukan itu juga Anis sendiri. Jadi Anis itu alhamdulillah tidak pernah kehilangan kesadaran. Jadi luar biasa, kehilangan 5 labu darah, 5,5 labu darah, masih bisa sadar, awake, dan menunjuk sebaiknya dirawat di rumah sakit di Kebonjeruk begitulah. Nah, itu juga ada kejadian. Jadi tadinya kami menginginkan untuk dipindah menggunakan ambulans begitu, tapi rumah sakit menyatakan kalau mau rumah sakit ke rumah sakit dipindahkan dengan ambulans, prosedurnya cukup lama karena harus rumah sakit yang ditunjuk itu harus yakin ada prosedur-prosedur yang diikutinya. Padahal Anis itu memerlukan tindakan yang cukup cepat. Jadi justru rumah sakit menyarankan untuk dibawa sendiri. Akhirnya saya bawa mobil yang dari Bandung itu, diminta mendekat ke ruang IGD, kemudian membawa Anis dalam kondisi tiduran, tapi tidak tiduran, kepala bersimbah darah gitu ya. Saya taruh di baris kedua mobil saya Pajero ya. Kemudian kami bawa pelan-pelan ke rumah sakit rujukannya di Siloam Kebonjeruk itu, pelan-pelan. Dan kebetulan lokasinya itu
dekat ya, jadi agak dekat lah, dalam waktu 15-20 menit kami sampai lagi di UGD dan kami lakukan pendaftaran dan lain sebagainya segera. Jadi singkat cerita akhirnya masuk di UGD rumah sakit rujukan, dan di situ dokter jaga melihat kemudian melakukan treatment, menyempurnakan kembali pembersihan luka dan lain sebagainya, dan melakukan diagnosa awal dan diputuskan harus dilakukan operasi emergency, disebutnya SITO ya, operasi SITO. Nah, sebenarnya harus dulu memilih dokter mana yang terlibat ya. Jadi karena ini kepala begitu, menyangkut banyak syarat dan lain sebagainya, memang dokter yang diminta adalah dokter bedah saraf. Dan akhirnya ada yang direkomendasikan, dokternya ahli, dan kebetulan dokter itu juga bersedia melakukan operasi di Minggu sore. Terbayangkan dokter waktu istirahatnya mungkin hari Minggu, dia ingin sama keluarga, tapi memang dokter itu kan tugas dokter itu kan memenuhi panggilan orang yang memerlukan, dan dia bersedia melakukan operasi di sore hari itu gitu ya. Kebetulan dokter ahli yang disarankan itu dokter Binsar Nainggolan yang ahli bedah saraf, dan belakangan kami juga tahu dari pembicaraan dan lain sebagainya, dokter Binsar ini juga merupakan murid dari kakeknya Anis dulu ya, waktu di Unpad, di FK Unpad gitu. Jadi itu nyambung. Jadi begitu kira-kira kejadian yang sulit untuk dilupakan ya. Ini adalah kejadian yang sangat berat bagi keluarga kami. Kalau cerita lanjutannya ya, dokter datang, kemudian dia menyusun tim untuk melakukan operasi segera. Kira-kira jam 5 Anis Ranisa sudah mulai dibawa ke ruang operasi untuk mendapatkan treatment. Jadi jam 5:30 mulai dipersiapkan untuk masuk kamar operasi. Dan belakangan kita juga tahu operasinya berlangsung lumayan lama, mungkin sekitar 4,5 jam ya. Jadi sebetulnya jam 9 atau 9 sampai jam 9.30 malam itu